Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang sudut relasi. Dari video ini diharapkan nanti kalian akan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi di kuadran 1, 2, 3, 4 dengan tepat. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang mengenal tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada wilayah pembagi masing-masing daripada sudut. Kuadran 1 kita mengenal bahwa sudut pada kuadran 1 di sini, di kuadran 1 yaitu sudut yang terletak yang besarnya adalah antara 0 hingga 90 derajat. Sedangkan pada kuadran 2, yaitu sudutnya terletak pada 90 hingga 180 derajat. Dan pada kuadran 3 di sini adalah sudut yang bernilai antara 180 hingga 270. Maka kuadran 4 adalah yang lebih dari 270 dan yang kurang dari 360 derajat. Kita harus mengenal ini, di manakah dia berada, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataukah dia ada di kuadran 4. Setelah kita mengetahui kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, kita akan mengenal tentang tanda. Apa itu tanda? Pada sudut kita mengenal. Pada trigonometri ada sin, cos, dan tangan di sana. Ada kalanya dia bersifat negatif, ada dia yang bersifat positif. Maka kita menggunakan tanda-tanda itu. Tandanya di mana? Pada kuadran 1, semua. Kita apakan di sini? Semua. Kemudian pada kuadran 2, sindikat. Berarti di sini kata-katanya yang terletak di huruf besar, sin. Kemudian pada kuadran 3, tangan. Kita buat singkatan ya, biar mudah kita mengingatnya. Dan pada kuadran 4, kosong. Artinya semua sindikat tangan kosong. Ingat sekali lagi, semua sindikat tangan kosong. Semua di sini pada kuadran 1 artinya semua pada kuadran 1, baik sin, cos, tangen, berarti kebalikannya untuk sekan, kosekan, dan kotangen, mengikuti aturan sin, cos, dan tangen ya. Artinya pada kuadran 1 semua di sini bernilai positif. Pada kuadran 2 tadi dikatakan sindikat, berarti sinnya. Sinnya di sini artinya dia bernilai positif. Karena sin saja yang bernilai positif, maka yang lainnya negatif. Ingat-ingat, kalau sin berarti dia kebalikan daripada siapa? Betul, kebalikan dari kosek ya, maka koseknya yang bernilai positif, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran 3, tangan. Tangan berarti di sini kita ambil tannya. Tannya di sini artinya tannya bernilai positif. Pada kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan. Yang lain negatif. Sedangkan pada kuadran 4 di sini kosong, kos. Berarti nilai kosnya yang bernilai positif, yang lain negatif. Begitu pula nilai kebalikannya. Kalau kos kebalikan daripada sekan, maka sekan juga berlaku sifat untuk kos di sini yang bernilai positif pada kuadran 4. Ingat, semua sindikat tangan kosong. Mudah ya?
Untuk mengetahui semua itu, kalau sin ada semua sindikat tangan kosong tadi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kemudian ada sin, cos, tangan, kemudian ada sekan, kosekan, ada kotan. Apakah kita perlu menghafal sebegitu banyak rumus? Kita cari ya, bagaimana kita mencari, menyiasati rumus yang begitu banyaknya agar kita bisa mempergunakannya. Kita review lagi ingatan kita lagi tentang tanda tadi. Bahwa pada tanda, pada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, serta kuadran 4 kita ambil dengan kata-kata semua sindikat tangan kosong. Diingat-ingat lagi, ini adalah tanda yang menentukan plus minusnya. Semua sindikat tangan kosong. Yang perlu kita ingat lagi, hal yang terpenting dari kita membuat sudut berelasi, yaitu, ingat, pada sumbu Y, yaitu 90 derajat dan 270 derajat, dia berubah nama. Ingat-ingat sekali lagi, pada 90 derajat dan 270 derajat, dia berubah nama. Maka, untuk sumbu X di sini, ketika kita pakai sumbu X di sini, yaitu ada 180 dan 360, dia tidak berubah nama alias tetap. Ingat sekali lagi, untuk 90 dan 270, dia berubah nama. Sedangkan untuk 180 dan 360, dia tetap. Hal ini akan sangat menentukan dan sangat penting untuk kita gunakan dalam menentukan sudut berelasi. Kita akan berbicara tentang kuadran 1. Pada kuadran 1 yang disebut sudut yang berada di kuadran 1 adalah sudut yang terletak pada sudut 0 hingga 90 derajat. Yang harus kita ketahui pada sudut ini, yaitu pada kuadran 1, karena dia terletak di 0 hingga 90 derajat, maka kita menggunakan di sini adalah 90 min. Kita gunakan di sini adalah 90 min, karena sudutnya yaitu antara 0 hingga 90. Begitu pula untuk yang cos dan yang tangen di sini. Ingat tadi untuk tanda bahwa pada kuadran 1 adalah semua, artinya semua positif. Pada kuadran 1, baik sin, cos, dan tangen semuanya bernilai positif. Maka di sini, karena dia menggunakan 90 derajat, tadi kita menyepakati 90 derajat tetap atau berubah nama. Berubah nama ya, maka sin di sini akan berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan. Dan semua di sini baik untuk sin, cos, dan tangannya, nilai di sininya adalah positif. Artinya bahwa sin 90 derajat min alfa itu sama dengan nilainya dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Maka tan berubah nama menjadi kotan, di sini adalah juga alfa. Mudah ya untuk mengingatnya. Ingat tadi bahwa kita melihat dia ada di kuadran berapa, lalu tandanya seperti apa. Kita akan lihat lagi pada kuadran yang kedua. Pada kuadran yang kedua ini,
yaitu antara 90 hingga 180 derajat. Maka karena pada kuadran 2 ada dua buah kemungkinan. Kita menggunakan 90 derajat plus atau kita menggunakan 180 derajat min. Di sini untuk cos dan tangennya, serta kita menggunakan 180 derajat min. Jadi ada dua kemungkinan pada kuadran 2. Kita menggunakan 90 derajat plus ataukah kita menggunakan 180 derajat min. Ingat tandanya pada kuadran 2. Kalau kuadran 1 tadi semua, kata-katanya semua. Maka kuadran 2 adalah sindikat. Berarti sinnya yang bernilai positif. Maka sin di sini yang bernilai positif. Begitu pula sin yang ada di sini. Nanti dia akan bernilai positif. Kemudian, pada kasus 90 derajat di sini, dia berubah nama. Maka sin di sini menjadi cos. Cos menjadi min sin, karena di sini cosnya tadi harus negatif. Karena pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Maka sin di sini positif, sedangkan cosnya harus negatif. Begitu pula tan, karena 90 derajat berubah menjadi nama, menjadi kotan ya, menjadi min di sini. Nah, sin di sini juga positif, tapi tidak berubah nama, karena kita menggunakan 180 derajat min. Untuk cos pun dia tidak berubah nama, hanya tandanya kita min di sini. Karena pada kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Tannya juga bernilai negatif. Nah, sin 90 derajat plus alfa di sini artinya cos alfa. Begitu pula untuk yang lainnya. Mudah bukan untuk mengingatnya? Jadi tidak perlu dihafal juga ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sudut relasi pada kuadran 3. Pada kuadran 3 berarti di sini sudut yang memiliki nilai antara 180 hingga 270 derajat. Karena dia antara 180 hingga 270 derajat di sini, maka sudut berelasi pada kuadran 3 menggunakan rumus 180 derajat plus dan 270 derajat min. Nah, logikanya sama yang kita pakai tadi. Karena pada kuadran 3 tadi, siapa yang bernilai positif? Ingat, semua sindikat tangan. Nah, pada kuadran 3, maka yang positif adalah tan. Maka untuk sin di sini bernilai negatif, cosnya negatif, tannya yang positif. Karena di sini yang kita awali 180 derajat plus, maka tidak berubah nama ya. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Namun, sin di sini menjadi min sin, cosnya menjadi min cos, tannya menjadi tan saja karena yang positif. Karena 270 derajat ini berubah nama, maka sin akan berubah menjadi min cos, cosnya berubah menjadi min sin, sedangkan tannya tetap yaitu kotan. Nah, sudut-sudutnya berupa sudut alfa ya. Di sini karena dia menggunakan sudut alfa. Kita mengurangkan pada sudut alfa. Pada kuadran 4, logikanya sama. Karena kuadran 4 antara 270 hingga 360, maka kita menggunakan 270 plus dan 360 min. Kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan. Ingatkah tadi, siapa yang bernilai positif pada kuadran 4? Betul, cos ya, kosong di sini. Maka cos yang bernilai positif.
Untuk 270 tetap dia harus berubah namanya. Maka sin menjadi menkos, kos tetap yaitu menjadi sin ya, tapi nggak negatif. Ya, kemudian tan menjadi menkotan. Kalau untuk 360 tidak berubah nama. Sin tetap sin, mensin karena dia negatif, kos tetap kos, kemudian tan menjadi mentan. Dan sudutnya merupakan sudut alfa semuanya. Jika kalian memahami ini, kalian tidak perlu menghafalkan rumus yang sebegitu banyaknya. Ingat tadi apa yang harus dilakukan? Yaitu tanda serta dia ada di kuadran mana. Kita pakai 180 atau 270, kita pakai 360 atau kita pakai yang 90. Dia berubah nama ataukah dia tetap? Bersyukur, berdoa, dan berusaha. Di masa pandemik ini, selalu janganlah lupa untuk mematuhi protokol. Ingat, gunakan masker, sering-sering untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta jaga jarak. Sampai jumpa!